Wow. Sorry. Terima kasih sudah ngundang, udah kasih kesempatan saya untuk ngobrol ke begitu banyak jemaat dari LMCC. Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya nggak bakal khotbah teman-teman karena memang bukan kapasitasnya saya, tapi saya pengen cerita kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Banyak banget, saking banyaknya agak panjang dikit ceritanya nggak apa-apa ya. Dari saya masih kecil, jadi ceritanya waktu itu saya masih embrio. Tuhan ya, Tuhan. Jadi berbeda sama teman-teman yang lain, mungkin saya ini lahir tanpa seorang ayah. Jadi begitu lahir cuma ada mama aja. Bahkan sampai detik ini pun saya belum tahu papa saya siapa. Mungkin ada yang mau ngaku? Bukan ya, gagal lagi. Tapi buat saya itu nggak punya sosok seorang ayah itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Ya. Kenapa ya? Karena mungkin kalau ada orang yang punya papa, mama kemudian bercerai atau meninggal dunia, ada rasa kehilangan gitu. Pernah punya papa, kemudian kehilangan gitu. Tapi kalau saya enggak, karena begitu lahir memang nggak pernah punya, jadi nggak pernah kehilangan. Jadi saya merasa diri saya ya baik-baik saja gitu. At least saya berpikir saya baik-baik saja. Padahal ternyata ada sesuatu yang selalu saya ada kehausan tersendiri, ada kayak ada black hole dalam hati saya yang saya coba penuhi secara nggak sadar gitu. Jadi bertumbuh di keluarga broken home, saya itu secara nggak sadar saya bandel ternyata karena saya pengen cari perhatian banyak orang. Pada saat saya bandel bikin sesuatu yang heboh, bikin kasus, kan orang semua memperhatikan saya. Ternyata datang dari kehausan saya akan perhatian orang. SD, SMP, SMA, saya tumbuh di keluarga broken home yang bisa dibilang kategorinya Miss Queen ya. Kenapa? Karena nggak ada sosok seorang ayah, jadi nggak ada tulang punggung ekonominya itu nggak ada. Kalau mau tahu saya seberapa miskin saya dulu, saya itu kalau makan, kemudian waktu kecil nih, saya makan terus nambah, saya diomelin. Bayangkan perasaan saya waktu main ke rumah teman saya, kemudian adiknya makannya nambah, ih pinter banget makannya nambah. Saya stres. Kok bisa anak nambah dipuji? Saya dikelepak. Kalau mau tahu seberapa susahnya saya dulu tinggalnya tuh di pinggir kali yang temboknya triplek doang. Yang air kamar mandinya saya itu hitam. Jadi saya kalau ke sekolah, saya mikir, ini kalau saya mandi saya makin kotor kayaknya ini. Sesusah itu. Bertumbuh SD, SMP, SMA, waktu SMA, mama saya menikah lagi sama suami barunya, kemudian pindah ke Papua. Jadi saya ditinggal sendirian di Jakarta, teman-teman. Bayangin, anak broken home ya, tinggal sendirian di Jakarta, umur 17 tahun. Dan karena sekolah saya di SMA Negeri 2, saya ngekosnya di Mangga Besar. Jadi anak broken home, tinggalnya di Mangga Besar, sendirian lagi. Kalau teman-teman nggak tahu Mangga Besar itu apa, Mangga Besar itu kayak Las Vegasnya Indonesia. Jadi semua tuh diskotik, narkoba, prostitusi, semua di situ komplit kayak prasmanan dosa lah di sana tuh, semua ada. Tumbuh besar di lingkungan yang tidak baik, akhirnya saya pun terjerumus ke dunia malam. Saya bisa ke diskotik itu, rekor saya itu 3 malam. Dari Jumat malam, 3 hari, Jumat malam datang, pulangnya Minggu siang. Bisa nginep saya. Kalau pacaran juga saya nggak bisa tuh pacaran cuma 1. Saya pacaran tuh 2, 3. Nggak penting cakep, yang penting banyak saya mah.
quantity over quality. Berjalan, hidup berantakan sampai akhirnya saya ketemu seorang sosok wanita yang mampu menerima saya apa adanya. Wow. Keren, keren. Ketemu dengan sosok wanita yang luar biasa. Wah, ini baru pertama kali saya ketemu orang yang menerima saya apa adanya, dengan latar belakang saya yang susah, dengan latar belakang saya yang rusak, awut-awutan. Akhirnya kita hubungannya serius, kemudian memutuskan untuk menikah tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Pokoknya hari itu antara saya nikah atau kiamat waktu itu ya, 12. Belum ada diskon waktu itu, sekarang ini baru ada. Keputusan untuk menikah, kita udah bikin tabungan bareng, tabungan bersama, udah DP apartemen, kita udah mau prewedding di Bali. Fotografer kita udah pergi ke Bali duluan karena mau reki tempat, mau lihat tempat. Tapi seminggu sebelum prewedding, ada sebuah kejadian yang aku nggak bisa maafin dia. Sampai akhirnya aku memutuskan, oke, kita gagal nikah, kita berhenti menikah. Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi, jangan kasih lihat muka kamu lagi, kita stop, semua selesai. Karena aku udah nggak bisa percaya lagi sama dia. Wah, itu hatiku hancur berantakan, merasa dikhianati. Wah, saya sakitnya karena ini tuh satu-satunya orang yang bisa menerima saya apa adanya, tapi dia mengkhianati saya. Wah, saya hancur, saya malu. Karena kita udah sebar undangan, gimana? Saya nggak berani untuk ngasih tahu, kita teman-teman kita nggak jadi nikah loh tanggal 12. Nggak berani, saya malu. Bahkan sama fotografer prewedding saya yang dari Bali, saya nggak bilang kalau kita nggak jadi nikah. Jadi kalau teman-teman ke Bali dan ada fotografer bingung, mungkin itu fotografer saya. Tolong kabarin. Saya stres, teman-teman. Saya bingung, depresi, hancur hati, hancur karir juga, karena saya waktu itu pekerjaannya sebagai seorang MC Sweet 17, MC wedding. Bayangin aku di acara wedding, yang nangis saya, bukan orang tuanya, bukan yang wedding. Depresi sampai pitak-pitak kepala, alopecia, stres, sampai satu titik paling parah saya depresi. Tiba-tiba tengah malam jam 7 malam tiba-tiba saya ada di perempatan jalan, terus saya bingung kok kenapa saya tiba-tiba bisa di sini gitu. Saking depresinya bisa skip, nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kok ada di tengah jalan, terus pin ATM saya ada yang ganti. Nggak make sense banget sampai sedepresi itu. Saya baru bisa bedanya stres, sedih, sama depresi. Pada saat saya depresi itu saya udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Mau nangis nggak keluar air mata, mau marah sama siapa nggak tahu. Jadi kayak mati rasa aja gitu. Every night is a very hard night for me. Setiap malam tuh berat banget. Mikirin mau bunuh diri, mikirin yang aneh-aneh. Wah. Sampai satu waktu saya punya teman yang saya benci banget, karena saya ini agnostik ya teman-teman. Jadi karena saya dari kecil mama sibuk nyari nafkah buat anak-anaknya, jadi mama tuh nggak pernah kasih kasih pendidikan agama tuh nggak pernah. Jadi saya tumbuh besar udah anak broken home, agnostik. Jadi saya kalau sama teman ini, saya benci banget sama dia. Kenapa? Karena dia tuh tipe Kristen yang pamer, tau nggak? Yang kalau dulu zamannya tuh BlackBerry Messenger, nggak tahu ini Gen Z atau BlackBerry Messenger nggak? Jadi kalau BlackBerry Messenger tuh bapak ibu teman-teman, kalau kita dengar lagu muncul now listening. Nah teman saya ini kalau dengar lagu pasti lagu rohani. Sebel banget saya sama orang begini. Kalau update status pasti ayat Alkitab. Saya sebagai yang agnostik, apa sih?
Kenapa sih lu secinta itu kan lu sama kekristenan sama agama lu? Iya deh lu dekat sama Tuhan lu tapi nggak usah pamer-pamer lah di BlackBerry Messengers. Tapi di saat saya lagi depresi nggak tahu harus kemana, saya jadi penasaran. Ini sebenarnya apa sih yang membuat dia tuh cinta banget sama kekristenan? Akhirnya saya jalan teman-teman dari kos-kosan Tanjung Duren, saya jalan ke Mall Central Park waktu itu. Karena saya tahu di sana ada gereja. Saya tanya sama satpamnya di sana, security-nya, Pak, gereja di sini mana? Oh, gereja ada 3 deh. Ada di taman, lantai 8 sama lantai 11. Dalam hati saya sebagai orang awam, saya baru tahu kalau sekarang mall koleksi gereja ya. Zaman dulu tuh belum awam mall di gereja. Terus akhirnya, yaudah ya paling dekat aja, yaudah kamu naik lantai 8, saya masuk ke gerejanya, ya kan. Saya ikutin ibadah seperti ini, kurang lebih saya duduk di belakang agak pojok ya. Saya ngikutin aja, nggak ngerti saya, pokoknya WL-nya suruh berdiri, saya berdiri, ya kan, biar nggak kelihatan beda kan. WL-nya suruh duduk, ya saya duduk, pokoknya WL-nya suruh saya kayang deh, pokoknya saya nggak mau kelihatan beda, ngikutin aja lah pokoknya. Terus datanglah ada yang khotbah, saya nggak tahu yang khotbah siapa, saya nggak tahu isi khotbahnya apa, nggak ngerti, tapi yang saya tahu saya nangis. Wah, rasanya itu, saya tuh udah 3 bulan depresi nggak bisa nangis, tiba-tiba nangis. Jadi nangisnya bukan yang nangis berkaca-kaca lagi worship, enggak, nangisnya tuh kayak lagi makan samyang. Udah meler tuh, sampai hidung-hidung meler. Karena saya nggak siap untuk nangis. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Orang nggak ngerti dia ngomong apa itu pengkhotbahnya. Saya nangis karena saya nggak siap untuk nangis kan. Saya cuma lap-lap pakai baju aja kan. Sebelah saya kasih tisu 1, saya ambil 1, kan saya lap-lap, saya kantongin. Masih nangis lagi, kasih lagi tisu 1, lap-lap, saya kantongin. Masih nangis lagi, dikasih segepok-gepoknya sama dia. Dan itu tuh di tengah khotbah. Tolong teman-teman kalau nangis pada saat worship aja, ya, nggak kedengeran. Ini orang lagi khotbah di tengah saya, ganggu banget saya tuh. Tapi teman-teman setelah ibadah, lega banget. Wah, gila, bayangin 3 bulan nggak bisa nangis, tiba-tiba nangis tuh kayak udah semblit 2 bulan kan. Tiba-tiba, wah, lega banget. Minggu depannya saya datang lagi ke gereja, masih agnostik gitu. Datang lagi saya ke gereja, nangis lagi, pulang lega lagi. Minggu depannya saya datang lagi ke gereja, nangis lagi, pulang lega lagi. Jadi saya ke gereja cuma numpang nangis doang sebenarnya. Tapi pelan-pelan kenal sama Tuhan Yesus, tahu apa itu kekristenan, kenal sama yang namanya purpose of life. And then satu hari akhirnya saya putuskan, oke, saya mau menyerahkan diri buat Tuhan Yesus. And for the first time in my life, pertama kali dalam hidup saya, teman-teman ingat saya ada black hole yang selalu saya coba penuhi dengan perhatian banyak orang, cari masalah, pacar dan segala macamnya. Saya mencoba segala macam, nggak penuh-penuh. Tapi begitu saya terima Tuhan Yesus, wah, for the first time in my life I feel whole. Pertama kali dalam hidup saya merasa gue gak butuh apa-apa lagi dalam hidup gue. Di situ saya tahu bahwa black hole saya begitu besar sampai cuma bisa diisi sama yang paling besar, pribadi yang paling besar itu Tuhan Yesus sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, dari situ saya perlahan-lahan belajar untuk hidup lebih baik, untuk berubah. Sampai satu titik saya berdoa sama Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Kalau dulu saya masuk dunia entertainment, masuk YouTube, pengen pengen perhatian orang, pengen dapat uang karena keresahan saya uang dan perhatian. Jadi saya pengen masuk entertainment, pengen 2 itu Tuhan. Tapi saya mau berubah Tuhan. Saya mau masuk dunia entertainment supaya bisa jadi berkat buat anak-anak muda. Wah, tiba-tiba sepertinya semua dibukakan. Yang tadinya susah banget dapat subscriber 10.000 itu susah banget dulu tahun 2011. Tiba-tiba dalam setahun kita 500.000 subscribers. Tahun berikutnya
1 juta subscribers. Kita jadi orang kedua yang dapat gold play button setelah Raditya Dika. Wah, dibukakan. Wow. Padahal saya yang sebelum tobat itu jauh lebih lucu dibandingkan saya yang sudah tobat. Dari situ saya percaya bahwa ya berkat datangnya itu dari Tuhan. Amin. Dari lelah kita tuh nggak bakal nambahin. Dari situ apa-apa saya selalu tanya Tuhan, Tuhan mau saya ngapain? Saya ngikut aja. 2018 Tuhan suruh saya buka warteg gratis, gak make sense. Duit saya berapa sih, tabungan saya segede-gedenya YouTubers? Saya sempat waktu itu sempat hitung nih, Tuhan panggil saya untuk bikin warteg gratis. Saya udah hitung sama Tuhan, ini duit saya cuma segini, tabungan saya ini semuanya nih, paling bisa tahan berapa bulan saya kalau saya kasih makan banyak orang. Saya buka warteg gratis nggak ada yang bayar, ya paling cuma tahan 3 bulan. Nanti saya malu dong Tuhan, saya disangka cuma YouTubers yang cari-cari gimmick doang biar kelihatan baik. Enggak loh, Tuhan sediakan warteg gratis sudah 5 tahun sekarang di berbagai kota. Wow. Yang make sense, yang penting Tuhan disuruh buka restoran. Banyak saksi hidupnya di sini. Ada teman-teman yang melihat juga disuruh buka restoran pada saat 2020 COVID di Tangerang, lay off 12.000 buruh karyawan. Tuhan suruh saya buka lapangan pekerjaan. Ya karena saya tahunya cuma makan, ya udah saya buka restoran. Udah buka restoran di tengah COVID, lagi lockdown. Ini banyak saksinya teman-teman di sini. Sampai saya ditarik sama mentor saya pada saat grand opening. Lu gila ya? Lu kenapa bisnis F&B? F&B ini 80% semua lagi drop, semua jualan frozen. Ini lagi COVID, ngapain lu buka restoran? Terus saya bilang sama dia, ya saya nggak buka restoran, saya buka lapangan pekerjaan. Ya 6-8 orang kerja-kerjalah gitu. Tahu nggak teman-teman? Nyapi dalam waktu 3 bulan tiba-tiba jadi 30 cabang. Wow. Make sense ya? Make sense. Kita modal 100 juta tiba-tiba 3 bulan jadi 3M. Wah, saya sampai sekarang tuh masih suka mikir, ini gue punya 30 restoran nih. Ini masih orang yang sama, yang tinggal di pinggir kali, yang temboknya triplek dong, yang airnya kotor banget itu kan, masih orang yang sama kan? Kalau kita percaya berjalan sama Tuhan, anak-anak muda, kita tuh banyak maunya ya. Saya mau begini, saya mau begitu, saya mau jadi influencer, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi dokter, saya mau jadi ini. Coba sekarang dibalik tanya. Bukan saya mau jadi apa, tapi Tuhan mau saya jadi apa sih? Tuhan mau saya ngapain? Terakhir tuh saya itu gold play button 1 juta subscribers, saya udah nggak ngejar apa-apa lagi. Saya cuma tanya Tuhan mau saya ngapain, saya ngikut. Ya. Kalau ada 2 hal yang bisa diambil dari sharing saya, please ambil 2 ini. Ya. Yang pertama adalah sosial media. Teman-teman ingat tadi saya dimenangkannya karena apa? Karena status BlackBerry Messengers yang belum sosial media amat. Gara-gara status di BlackBerry Messengers, saya ada di sini. Dimenangkan. Bukan buat teman-teman juga, tapi juga buat untuk penatua-penatua gereja. Ini sosial media ini mimbar besar loh Bapak Ibu. Ya. Mimbar besar di mana anak-anak tuh banyak yang tersesat, yang tiap hari scroll dari atas sampai bawah, udah selesai scroll lagi dari atas sampai bawah, terjebak mereka di siklus itu. Saya ngerti teman-teman penatua gereja, taunya sosial media kan pengaruhnya buruk, sosial media itu banyak negatifnya. Benar nggak? Benar. Tahu nggak kenapa? Karena kita yang harusnya jadi terang nggak mau ke sana, malu-malu ke sana, takut-takut. Padahal di situ banyak domba-domba tersesat. Yang kedua, teman-teman cari purpose-nya teman-teman, ya, cari passion-nya teman-teman. Cari dari mana? Cari dari sumbernya. Tanya sama Tuhan. Dan terakhir, ingat bahwa dunia ini nggak butuh lebih banyak orang sukses. Dunia ini
butuh lebih banyak orang baik. Terima kasih Tuhan Baik. Yesus memberkati. Haleluya.